Oke teman-teman semua, sambil menunggu narasumber, boleh nanti ya untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh disampaikan juga melalui question box. Dan untuk teman-teman yang tadi berdoa pengen masuk Universitas Andalas, semoga teman-teman terkabul ya impiannya, dan juga simak diskusi sharing kita pada hari ini sampai akhir nanti hendaknya. Oke. Halo, Assalamualaikum Pak Edi. Boleh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ini mungkin boleh dibalik dulu kameranya Pak. Belum Oh iya, kelihatan, belum kelihatan Bapaknya Pak. bentar ya. Ini lagi, oke siap Pak. Oke teman-teman, barangkali yang ingin memberikan pertanyaan, oke siap sudah terlihat Pak. Barangkali dari teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan nanti ya, boleh diajukan pertanyaannya lewat question box. Bagaimana perkembangan dari kampus kita, juga boleh terkait nanti yang disampaikan oleh narasumber kita. Nah, mungkin ya kita mulai lagi ya Pak. Izin untuk memulai teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga dimanapun teman-teman yang sedang menonton live Instagram Unan Official dan Satgas PPKS Unan dimanapun berada dalam keadaan sehat selalu. Dan pada hari ini tentunya saya tidak sendiri, akan ditemani oleh narasumber kita yang luar biasa juga dari tim Satgas PPKS Universitas Andalas. Namun sebelum itu, perkenalkan teman-teman semua, nama saya Hairunisa. Dalam keseharian itu boleh dipanggil Ica, dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Angkatan 2020. Nah, pada hari ini kita akan sharing tentang bagaimana sih seseorang itu dapat menjadi predator seksual. Karena, dan insya Allah teman-teman untuk SAPA ini atau Satgas PPKS Unan Menyapa akan diselenggarakan setiap pekannya, yaitu live Instagram bersama dari Satgas PPKS Unan bersama dengan Instagram Unan Official. Oleh karena itu, juga jangan lupa teman-teman untuk menonton juga ya live Instagram pekan depannya gitu. Dan tentunya pada hari ini saya tidak sendiri, di sini juga ditemani oleh Pak Aidinil Zetra dari tim Satgas PPKS Universitas Andalas. Sebelumnya, Assalamualaikum Pak, gimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ica. Kabar baik. Teman-teman semua, apa kabar? Alhamdulillah, insya Allah semuanya dalam keadaan sehat ya Pak. Ini juga yang nonton bukan Alhamdulillah. hanya dari teman-teman mahasiswa, tentunya dari berbagai seperti juga pejuang Unan nih Pak. Banyak nih teman-teman dari pejuang Unan yang juga sudah bergabung. Dan mungkin sebelum Masya Allah. dimulai oleh Bapak ini sharingnya, untuk mengingatkan sekali lagi kepada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, itu boleh diajukan pertanyaannya lewat question box gitu. Nah, mungkin langsung saja ya Pak. Sekarang kan kita mungkin beberapa waktu yang lalu kampus kita sedang mengalami yang namanya juga beberapa kejadian gitu ya Pak. Sehingga muncul nih pertanyaan dari banyak netizen gitu ya Pak. Atau mungkin banyak orang gitu. Kenapa sih gitu Pak? Padahal dia ini loh gitu, tapi kok bisa jadi predator seksual? Padahal dia ini loh, kok bisa jadi pelaku gitu. Padahal dia ini orang-orang intelektual loh, padahal dia ini intelektual people loh gitu. Kok bisa jadi predator seksual gitu. Dan mungkin juga banyak gitu beberapa kasus yang mungkin sudah lama terjadi, namun sejak adanya Satgas PKS Unan, alhamdulillah banyak kasus-kasus tersebut yang juga terungkap gitu. Dan itu menimbulkan pertanyaan, kenapa gitu Pak, orang-orang yang rasanya itu nggak mungkin gitu jadi predator seksual, ternyata bisa juga gitu Pak jadi predator seksual. Nah, mungkin langsung saja disilahkan kepada Pak Aidinil Zetra untuk menyampaikan sharingnya kepada kita pada hari ini, dan mungkin nanti kalau Pak juga ingin berkenalan lebih dalam Pak, lebih dalam untuk teman-teman juga lebih tahu Bapak gitu, disilahkan Pak. Silakan Pak. Ya, makasih, Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semuanya. Dimanapun teman-teman berada hari ini. Alhamdulillah, bersyukur kita bisa bertemu di media online ini dalam rangka mendiskusikan satu topik yang sedang viral di sekitar kita hari ini, yaitu tentang predator seksual. Memang predator seksual ini belakangan ya, terutama sejak munculnya kasus viral di Inggris, di Manchester beberapa tahun yang lalu, sejak tahun 2018, 2019 sampai 2020 itu, ternyata di Indonesia jauh lebih dahsyat teman-teman ya. Dan ketika kita mengenal ada predator seksual di Inggris,
yang menjadi penjahat terbesar dalam kejahatan seksual ternyata juga dari bangsa Indonesia. Nah, ini juga menjadi catatan penting bagi kita, apa sebetulnya penyebab dari munculnya predator seksual ini, ya. Dan apa ciri-ciri yang penting, ya, apa ciri-ciri dari predator seksual itu? Apakah predator seksual itu bisa kita ketahui, bisa kita identifikasi sejak dini, atau hanya bisa kita ketahui setelah dia melakukan kegiatan kekerasan seksual kepada orang lain gitu. Nah, saya kira ini menjadi penting dalam diskusi kita. Kalau kita bicara penyebab predator seksual, sebetulnya banyak sekali informasi yang sudah bisa kita dapatkan terkait dengan mengapa seseorang itu bisa menjadi predator seksual, ya. Pertama itu kita bisa lihat misalnya predator seksual itu disebabkan oleh adanya faktor lingkungan, ya. Jadi faktor lingkungan umumnya menjadi faktor penyebab seseorang bisa menjadi seorang predator seksual. Kehidupan lingkungan yang tidak bersahabat, misalnya lingkungan yang sangat keras, lingkungan-lingkungan yang tidak kondusif untuk kehidupan nyaman, yang menghargai harkat dan martabat manusia, harkat dan martabat perempuan dan sebagainya, justru itu sangat kondusif untuk melahirkan predator-predator seksual. Apalagi kalau ada orang di dalam lingkungan sosial itu yang mengalami tindakan kekerasan seksual, baik itu pada masa kecil, masa remaja, atau pada masa-masa sekarang, yang kemudian dia tidak mampu untuk memperbaiki kondisi jiwa psikisnya, atau dia tidak dibantu oleh lingkungannya untuk keluar dari trauma yang sangat berat itu, akhirnya dia memendam rasa dendam, lalu kemudian dia menjadi predator seperti apa yang pernah dia alami. Ini lingkungan yang sangat mempengaruhi dan akhirnya menyebabkan trauma masa lalu. Nah, pelaku kekerasan seksual yang kita sebut dengan predator seksual itu, mereka harus menjadi sosok yang terus kita waspadai karena dia ada di mana-mana, ya. Dan kita tidak tahu siapa yang pernah mengalami trauma dan siapa yang hidup dalam lingkungan kekerasan yang dari segi penampilan kita sulit untuk mengetahui karena mereka biasanya muncul dari orang-orang yang dari penampilan seperti orang alim, cara berpakaian yang sangat sopan, cara berbicaranya yang juga lembut, kemudian bahkan perilaku kesehariannya hampir tidak mungkin dia adalah seorang predator gitu. Nah, tiba-tiba ketika dia melakukan tindakan kekerasan seksual, barulah kita sadar, oh ternyata dia ya yang menjadi predator gitu. Nah, itu pertama. Jadi penyebab trauma-trauma masa lalu dalam lingkungan yang tidak sehat itu justru bisa menyebabkan seseorang menjadi predator seksual. Nah, kemudian yang kedua adalah rasa penasaran, ya, yang dimiliki oleh seseorang. Banyak kita lihat berbagai jurnal menunjukkan bahwa pelaku kekerasan seksual itu awalnya dilakukan oleh orang yang penasaran, ya, terhadap sesuatu perilaku, sikap dan sebagainya. Jadi dia mencoba untuk melakukan kekerasan seksual atau aksi-aksinya dengan upaya hanya untuk mendominasi orang lain, ya. Bagaimana ya rasanya kalau kita lakukan seperti itu gitu. Nah, ini juga sering terjadi, ya, karena orang-orang yang penasaran ini rasa ingin tahunya yang besar atau ingin mencoba dan sebagainya. Bahkan ketika dia melakukan itu, dia melakukan tanpa ada rasa bersalah sama sekali gitu. Nah, kemudian yang ketiga, penyebabnya itu adalah orang yang sudah terbiasa mengabaikan hati nurani. Jadi banyak orang yang melakukan tindakan kejahatan, termasuk juga tindakan kekerasan seksual itu, sebetulnya hati nuraninya itu mengatakan tidak boleh gitu, ya. Tapi kemudian dia berani luar biasa untuk mengabaikan hati nuraninya. Nah, sehingga dia tidak lagi mampu untuk membedakan
mana yang benar, mana yang salah dari perilakunya. Nah, sehingga tindakan-tindakan yang dia lakukan pun dia hampir tidak sadar bahwa itu adalah pelecehan. Hampir tidak tahu atau tidak sadar bahwa dia telah melakukan kekerasan pada orang lain. Bahkan dalam kasus yang kami periksa, kami juga banyak menemukan tindakan-tindakan kekerasan seksual yang dilaporkan itu, bahkan pelaku atau terlapor sendiri tidak mendefinisikan bahwa apa yang dia lakukan itu adalah suatu tindakan kekerasan seksual, dan dia tidak mau disebut sebagai predator seksual gitu. Nah, kemudian ada yang faktor ketiga, yaitu faktor yang memang dalam diri seseorang itu ada bibit-bibit perilaku menyimpang, ya. Jadi memang dia punya kelainan seksual yang itu disebabkan mungkin oleh kebiasaan-kebiasaan sejak kecil gitu ya, yang akhirnya membuat dia menjadi predator seksual. Misalnya seorang yang punya kebiasaan untuk memperlihatkan alat kelaminnya kepada orang lain gitu ya, lalu kemudian dia tidak sadar bahwa apa yang dia lakukan itu adalah satu tindakan kekerasan seksual kepada orang lain. Karena apa? Karena dia punya kebiasaan seks menyimpang gitu. Nah, ini beberapa hal yang saya kira bisa menjadi penyebab orang menjadi predator seksual ya. Nah, oleh sebab itu terkait dengan hati nurani tadi, kalau orang sudah terbiasa mengabaikan hati nurani, maka pelan-pelan hati nuraninya akan menghilang ya, melemah, akhirnya dia tidak lagi punya self control yang kuat untuk membatasi apakah perilakunya itu perilaku yang benar, yang mengikuti norma-norma yang ada, atau justru dia telah melakukan kesalahan terhadap orang lain gitu. Nah, itu beberapa hal, Ica, yang saya kira perlu kita pahami, dan untuk itu kita harus paham juga ciri-ciri dari predator seksual itu ya. Sehingga kita bisa berhati-hati, bisa waspada bahwa seseorang itu misalnya punya perhatian yang sangat tinggi ya, beramah pada tahap awal percakapan, bahkan menawarkan bantuan, pertolongan dan sebagainya. Tiba-tiba kita dikejutkan atau kaget dengan perilaku lanjutan dari dia gitu. Jadi tidak selamanya buat perbuatan baik itu selalu berujung kebaikan, karena para predator seksual selalu mengawali tindakannya itu dengan perhatian dan sikap yang ramah kepada orang lain gitu. Nah, kasus di Inggris, Manchester, yang sangat viral itu, justru dia setiap malam itu selalu menawarkan bantuan itu kepada calon-calon korbannya. Orang yang kesulitan rumah atau orang yang kesulitan untuk mencas HP-nya dan sebagainya, dia tawarkan langsung ya, kemudian diajak ke kamarnya, ke rumahnya dan sebagainya. Akhirnya dia lakukan kekerasan seksual pada orang lain. Nah, itu mungkin beberapa hal, Jaya. Oke, baik. Terima kasih Pak Aidinil, atau kalau di Satgas kita panggilnya Pak Tetra ya Pak. Jadi tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Bapak bagaimana penyebab dan juga ciri-ciri dari predator seksual ini gitu. Baik mungkin dari faktor lingkungan, ada lingkungan yang tidak sehat, juga ada trauma masa lalu. Lalu juga tadi Bapak menjelaskan bahwa penampilan itu juga tidak penampilan juga tidak menentukan gitu seseorang apakah dia predator atau tidak, karena bisa jadi mungkin yang terlihat baik terkadang dia juga berpotensi untuk menjadi predator seksual tersebut. Lalu juga berawal juga dari ketidaktahuan baik dari pelaku bahwa dia telah melakukan kekerasan seksual tersebut kepada orang lain, bahkan juga seperti kasus yang sudah kita tangani bahwa korban tidak tahu bahwa dia sudah menjadi korban juga gitu ya Pak. Jadi sepertinya ada ketidaktahuan juga baik antara korban maupun pelaku gitu. Dan selanjutnya ini bibit-bibit penyimpangan, bibit-bibit penyimpangan yang ini sudah menunjukkan ciri-ciri dari kelainan seksual seseorang. Dan juga tadi
Pak Aidinil juga sudah menyampaikan kepada kita teman-teman bahwa mungkin ketika kita merasakan seseorang memberikan perhatian yang lebih, mungkin awalnya hanya percakapan, lalu berujung dengan perhatian, kita juga tetap yang namanya harus memunculkan sikap waspada gitu, karena kita tidak tahu bagaimana dengan perilaku-perilaku lanjutan setelah itu gitu. Dan kembali lagi, predator seksual itu tidak ada di sekitar kita, teman-teman. Tidak menutup kemungkinan justru bisa jadi dari orang-orang terdekat kita. Nah, oleh karena itu, mari kita selalu waspada. Dan selanjutnya, barangkali dari teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, itu boleh disampaikan lewat question box. Dan juga teman-teman, jangan lupa follow juga sekalian Instagram dari Satgas PPKS Unan. Karena info-info resmi, info-info yang memang benar itu tentunya dari akun-akun resminya juga gitu teman-teman. Nah, barangkali teman-teman juga bisa follow dari Instagram Satgas PPKS Unan untuk melihat bagaimana edukasi-edukasi yang juga diberikan dan juga berbagai hal lainnya terkait info sosialisasi ke fakultas-fakultas, ke kampus 2 ataupun ke kampus 3 itu ada di Instagram resmi Satgas PPKS Unan. Jadi teman-teman juga boleh follow. Dan mungkin Pak, selanjutnya aman sinyalnya Pak? Alhamdulillah. Ya. Halo, assalamualaikum Pak Aidinil. Ya, aman sinyalnya Pak? Aman, insya Allah. Terdengar baik. Oke. Ya. Oke. Siap Pak. Mungkin kita selanjutnya balik ke pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Pak. Mungkin di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikumpulkan sebelumnya lewat Q&A di Instagram Satgas PPKS Unan. Dan juga ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan langsung di live Instagram pada hari ini Pak. Nah, mungkin kita lanjut ke pertanyaan dari Oke. Siap. Ya, Pak. Ini ada pertanyaan dari salah satu akun nih Pak. Katanya, bagaimana kabar terbaru kasus pelecehan yang kemarin Pak, yang viral pertama Pak? Kita sudah duga pasti pertanyaannya berhubungan dengan ini ya Pak. Ya, baik. Saya kira banyak yang menanyakan ya, karena ini juga bagian dari kepentingan publik untuk mengetahui sejauh mana penanganan yang dilakukan oleh Satgas terhadap pelaku-pelaku kekerasan seksual di Universitas Andalas. Nah, untuk kasus KC ini kita memang sudah merekomendasikan kepada rektor yang akan diterima oleh pelaku ya. Kemudian Universitas Andalas ya juga melalui Pak Rektor itu juga sudah menerima putusan yang atau rekomendasi yang disampaikan oleh Satgas dan kemudian menyampaikan itu kepada Menteri, dan Menteri kemudian sudah menindaklanjuti rekomendasi ataupun putusan yang disampaikan oleh Rektor kepada Menteri. Dan tim kementerian juga sudah memanggil pelaku ya, juga kemudian dalam persidangan itu juga sudah dibuktikan ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Nah, sekarang ini kasus tersebut sedang menunggu putusan akhir dari kementerian. Jadi karena ini adalah kasus kekerasan seksual yang terkait juga dengan disiplin pegawai, maka tentu sanksi yang diberikan itu tidak mudah ya prosesnya. Karena proses memberikan sanksi terhadap pegawai itu, apalagi kalau kasusnya itu memberikan sanksi berat, maka membutuhkan waktu dan mudah-mudahan kementerian segera untuk memutuskan secara resmi kasus ini. Jadi begitu Ica dan teman yang tadi sudah menanyakan. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban dari Pak Aidinil ya. Jadi memang terkait kasus yang viral pertama itu sudah di kementerian sekarang ya Pak, dan juga memang tinggal tahap menunggu keputusan final dari kementerian, karena terakhir surat yang masuk ke kampus juga sudah dibentuk timnya dari kementerian sendiri, begitu ya Pak. Oke, mungkin selanjutnya ini ada juga pertanyaan. Oke Pak, balik dari kasus yang pertama, ini ada mungkin tanggapan Pak dari teman-teman kita, boleh juga kita jawab Pak. Katanya kita penasaran kenapa sih pimpinan UNAN dan pimpinan FK nggak berani mengeluarkan kedua mahasiswa tersebut, karena sudah jelas-jelas mereka itu sakit, tidak normal. Pertanyaan teman-teman Pak. Sebenarnya dan juga mungkin ada Pak teman-teman yang bertanya
apakah kampus ini terkesan menutup-nutupi dari kasus-kasus yang ada gitu Pak? Sebenarnya kalau bisa dibilang menutupi ya Pak, mungkin juga info nih untuk teman-teman. Universitas Andalas itu merupakan kampus PTNBH pertama yang membentuk Satgas PPKS Satgas PPKS gitu teman-teman. Kampus PTNBH pertama dan kampus perguruan tinggi kelima. Namun untuk PTNBH itu kampus UNAN merupakan kampus pertama yang membentuk Satgas PPKS sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbudristek. Jadi setidaknya dari sana kita sudah dapat juga melihat keseriusan dari kampus dalam menangani kasus-kasus yang kasus-kasus kekerasan seksual yang ada di kampus. Nah mungkin kita selanjutnya dengarkan juga lah tanggapan dari Pak Aib, gimana nih Pak? Apakah kampus terkesan menutupi dan kenapa pimpinan-pimpinan tidak berani untuk mengeluarkan kasus yang di FK kemarin gitu Pak? Terlapor-terlapor yang di FK Pak. Ya, untuk kasus yang di FK itu kita tidak bisa sebetulnya menyimpulkan bahwa pimpinan Universitas Andalas tidak berani ya, karena memang dia dalam suatu proses dan Satgas sendiri dalam merekomendasikan itu sangat hati-hati karena Satgas itu harus bekerja berdasarkan beberapa prinsip dan salah satu prinsipnya itu adalah prinsip kehati-hatian. Karena pertama kita tidak ingin nanti setelah direkomendasikan oleh Satgas karena Satgas tidak hati-hati justru blunder gitu ya, yang harusnya itu dihukum tiba-tiba dibebaskan di pengadilan misalnya karena ketidakhati-hatian atau kurang lengkapnya data-data, fakta-fakta yang diajukan oleh Satgas dan kemudian justru putusannya menjadi lemah. Nah, kita tidak ingin seperti itu. Nah, untuk itu Satgas harus memanggil semua korban dan kemudian juga memastikan bahwa saksi peristiwa itu juga harus betul-betul memberikan fakta dan data yang meyakinkan. Nah, sehingga rekomendasi yang dilahirkan oleh Satgas kepada pimpinan itu betul-betul menjadi rekomendasi yang akuntabel, yang bisa dipertanggungjawabkan, kemudian juga memiliki kepastian hukum, artinya apa yang kita lakukan itu betul-betul berbasis kepada regulasi yang ditetapkan oleh kementerian dan putusan tersebut menjadi kuat gitu. Nah, banyak kali ketika diputuskan terdesak oleh Satgas lalu direkomendasikan kepada pimpinan perguruan tinggi, lalu kemudian si pelaku atau si terlapor ini mengajukan banding misalnya membawa ke pengadilan, ya akhirnya di pengadilan menjadi bebas gitu ya, dan kita tidak ingin terjadi seperti itu ya. Nah, oleh sebab itu kita sebagai Satgas betul-betul memperhatikan asas kehati-hatian itu. Kami mengumpulkan semua korban, kemudian meminta keterangan secara rinci, meminta bukti-bukti yang bisa kemudian juga mengumpulkan saksi-saksi dan alhamdulillah semua itu sudah berhasil kita lakukan dan kita sudah juga merumuskan rekomendasinya ya, dan barangkali insyaallah dalam minggu ini itu sudah kita sampaikan kepada Pak Rektor dan Pak Rektor nanti akan mempertimbangkan. Biasanya rekomendasi yang diberikan oleh Satgas itu karena sudah memenuhi berbagai prinsip tadi dan data-data serta faktanya juga kuat, saksi-saksi juga kami lampirkan secara jelas dan barang bukti, maka biasanya pimpinan tidak pernah menolak keputusan dari Satgas ya, rekomendasi yang diberikan oleh Satgas. Nah, jadi kami berharap kepada teman-teman semuanya, pertama beri kami kepercayaan ya bahwa dalam menginvestigasi kasus-kasus kekerasan seksual itu ternyata tidak mudah gitu ya. Karena tidak semua korban mau berbicara, kita harus melakukan pendekatan kepada para korban. Kemudian tidak semua korban mau menyerahkan barang bukti ya, sehingga kita harus melakukan pendekatan, meyakinkan dan menjaga betul korban ya, baik itu identitas korban maupun juga informasi-informasi yang diberikan oleh korban. Kita tidak ingin korban-korban yang memberikan informasi dan para saksi itu nanti justru dia bermasalah di belakang hari ya, dia bisa dituntut oleh pelapor dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu kita sangat hati-hati menjaga
kepentingan terbaik korban dan para saksi. Nah, kita berharap juga teman-teman semuanya, mari kita kawal ini dan juga kawal kerja kami sebagai Satgas, dan insya Allah kami akan amanah dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh masyarakat kampus Universitas Andalas, sehingga putusan-putusan kami betul-betul keputusan yang mandiri, ya, didasarkan kepada profesionalitas yang tinggi, dan tidak ada satupun walaupun pimpinan sekalipun yang akan bisa mempengaruhi keputusan-keputusan atau rekomendasi yang diambil oleh Satgas. Seperti itu Bapak Ibu teman-teman semuanya. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban yang luar biasa juga ya dari Pak Aidinil ya, bahwa memang untuk membuktikan kasus ini itu juga bukan hal yang mudah begitu ya Pak. Dan kita di Satgas tidak mau gitu nanti dalam merumuskan suatu rekomendasi akhirnya blunder dan hingga nanti misalnya dibawa ke pengadilan akhirnya nanti justru yang harusnya mendapatkan hukuman akhirnya dibebaskan seperti itu ya Pak. Dan juga ada tadi yang disebutkan oleh Bapak bahwa Satgas PKS UNAN itu juga independen ya Pak, tidak akan bisa dipengaruhi oleh pimpinan kampus sekalipun, rekomendasi yang dihasilkan pun itu mandiri dan tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun. Dan juga tadi terkait dari beberapa prinsip yang sudah disebutkan oleh Pak Aidinil, tadi ada prinsip kehati-hatian, dan mungkin Pak tadi juga disebutkan bahwa Satgas juga bekerja berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi korban. Nah mungkin di sini bisa juga Bapak sharing nih Pak terkait prinsip kepentingan terbaik bagi korban, karena barangkali banyak yang berpendapat harusnya seperti ini kasus ini diselesaikan gitu Pak. Namun ketika Satgas melakukannya berbeda, mungkin ada juga tanggapan-tanggapan yang lain. Nah mungkin bisa juga dijelaskan nih Pak terkait prinsip kepentingan terbaik bagi korban ini Pak. Ya, jadi kasus kekerasan seksual itu memang satu kasus yang khas ya, sehingga kita sangat bersyukur dengan adanya peraturan Menteri nomor 30 tahun 2021 ini yang memberikan satu azas ya, atau prinsip kerja yang dilakukan oleh perguruan tinggi dalam penanganan dan pencegahan kasus ini berdasarkan prinsip kepentingan terbaik korban, gitu ya. Nah, prinsip kepentingan terbaik korban ini adalah prinsip yang setiap tahapan penanganan kasus kita harus betul-betul memperhatikan kepentingan korban, dan tidak semua kasus itu dilakukan secara inisiatif dari Satgas sendiri, tetapi harus mendapatkan persetujuan dulu dari korban. Misalnya ketika kita menerima laporan, lalu kemudian kita juga menawarkan beberapa pendampingan, perlindungan, kemudian juga bantuan-bantuan kepada korban, ya. Nah, ini kita butuhkan kita butuhkan persetujuan dari korban dulu, ya. Jadi kemudian untuk perlindungan dan pendampingan itu kita juga bisa lihat apakah kasus yang dialami oleh korban ini perlu kita lanjutkan misalnya ke pengadilan dengan mendampingi korban ke kepolisian. Nah, itu prinsipnya juga harus kita lihat kepentingan terbaik korban. Apakah korban menyetujui untuk kita lanjutkan kasusnya ke pengadilan atau tidak misalnya. Kalau korban merasa terganggu dengan mengajak korban ke meja hijau dengan membawa kasusnya ke ranah pidana misalnya. Nah, ini juga melanggar prinsip dan kepentingan terbaik korban. Nah, oleh sebab itu dalam bekerja Satgas selalu memperhatikan apakah yang dilakukan oleh Satgas itu menjadi merugikan terhadap korban atau justru menguntungkan terhadap korban. Itu menjadi pertimbangan. Jika ternyata merugikan terhadap korban, maka Satgas tidak akan melakukan itu. Sehingga apapun yang kita putuskan, kita selalu mempertimbangkan efeknya terhadap korban. Nah, beberapa waktu lalu misalnya kasus yang kita periksa itu ternyata viral dan korbannya ternyata berhasil dibawa oleh media ke wilayah publik, lalu sempat berbicara di depan publik, ya. Lalu kemudian seolah-olah di situ ada transparansi, seolah-olah di situ korban mampu untuk menyampaikan
keluhannya kepada publik melalui media gitu. Tapi apa yang terjadi setelah korban bertemu misalnya dengan media dan disampaikan melalui media itu, korban ternyata mendapatkan ancaman, korban ternyata mendapatkan tekanan-tekanan, intimidasi di belakang. Tapi media akhirnya tidak bertanggung jawab terhadap itu. Nah, ini membuktikan bahwa kasus kekerasan seksual itu berbeda dengan kasus-kasus pidana yang lain. Nah, sehingga kita tidak menganggap kasus kekerasan seksual ini adalah kasus yang mudah gitu. Nah, selain itu dalam kepentingan terbaik korban itu pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh tim pemeriksa pun juga harus memperhatikan betul kepentingan korban ya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang sangat mengganggu terhadap korban secara psikis misalnya. Itu kita hentikan. Ada nada bertanya pun juga kita jaga betul terhadap korban. Jangan sampai korban dengan nada pertanyaan yang menjebak misalnya atau menghakimi gitu ya, atau menyalahkan korban. Nah, ini harus dihindari di dalam proses-proses pemeriksaan. Jadi kepentingan terbaik korban menjadi utama di dalam proses penanganan kasus-kasus kekerasan seksual. Saya kira begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak. Jadi memang tadi ya Satgas juga bekerja nih teman-teman berdasarkan yang namanya prinsip kepentingan terbaik bagi korban. Ketika ada korban ataupun saksi yang memberikan laporan ke Satgas, Satgas juga mempertanyakan kebutuhan apa yang mereka inginkan, apakah butuh pendampingan, bahkan juga kita memperhatikan bagaimana dampak psikologis dari korban tersebut setelah pemberitaan, bagaimana. Kadang mungkin bagi sebagian orang semakin kasus tersebut viral, maka akan semakin baik gitu teman-teman. Sebenarnya juga ada sisi positifnya ya Pak. Jadi memang ternyata kampus bisa loh membuka atau menguak kasus-kasus tersebut yang terjadi di kampus gitu. Namun di sisi lain ada juga dampak psikis dari korban yang harus diperhatikan gitu. Entah mungkin korban-korban yang trauma, takut identitasnya terbuka dan sebagainya. Jadi teman-teman, Satgas bekerja berdasarkan tadi prinsip kepentingan terbaik bagi korban. Oke, mungkin sebentar Pak. Kita lihat juga kepada teman-teman yang lain. Oke, selanjutnya ada juga nih Pak pertanyaan. Nah, mungkin ini ada pertanyaan dari teman-teman kita juga Pak. Untuk dalam waktu dekat apa saja nih Pak kira-kira kegiatan-kegiatan dari Satgas Pak? Ya, baik Ica. Terima kasih teman-teman yang menanyakan itu. Jadi pertama dalam waktu dekat kami terus melakukan pemeriksaan terhadap laporan-laporan yang masuk ya. Kami berupaya untuk mengundang para korban dan saksi untuk bisa menyampaikan informasi yang sebenarnya kepada Satgas, dan mudah-mudahan dengan cara seperti itu Satgas bisa mengambil rekomendasi atau keputusan yang tepat ya. Nah, selain pencegahan itu kita juga melakukan tindakan pencegahan ya, selain penanganan melakukan tindakan pencegahan. Nah, pencegahan ini pertama kami akan melakukan survei, dan ini sudah mulai dilakukan, dan insya Allah dalam 1 bulan ke depan kita akan melakukan survei kepada seluruh warga kampus, baik mahasiswa, dosen, pegawai maupun warga kampus yang bukan dari 3 kelompok itu, untuk mengetahui apa saja tindakan ataupun tindakan kekerasan seksual yang pernah dialami oleh warga kampus. Nah, dengan cara seperti itu kita akan terus melakukan pengontrolan terhadap perilaku kekerasan seksual yang ada di kampus. Yang kedua, kita juga melakukan observasi ke semua prodi-prodi yang ada di Universitas Andalas. Kita akan melihat ada tempat-tempat yang tidak aman ya, sehingga bisa berpeluang untuk terjadinya kekerasan seksual. Misalnya ruang pertemuan dosen dan mahasiswa yang tertutup ya, yang tidak bisa dilihat dari luar. Mungkin ini perlu kita rekomendasikan kepada pimpinan, baik pimpinan di Universitas Andalas maupun juga pimpinan di fakultas dan prodi, untuk segera memperbaiki sehingga tidak ada lagi tempat yang berpeluang untuk terjadinya tindakan-tindakan kekerasan di Universitas Andalas.
Nah, itu terkait dengan tata kelola tempat ya. Kemudian selain itu, kami juga merekomendasikan beberapa aturan baru yang harus diberlakukan di Universitas Andalas. Misalnya tidak dibenarkan lagi dosen membuat pertemuan-pertemuan dengan mahasiswa di luar jam dalam kuliah misalnya. Kecuali kalau itu terpaksa dan memang tuntutan dari rencana pembelajaran semester mereka yang mengharuskan pertemuan, misalnya ada kuliah lapangan dan sebagainya, itu harus seizin pimpinan, ya, sehingga pimpinan bisa mengontrol apa yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen di luar jam kuliah itu. Kemudian pertemuan-pertemuan yang juga biasa dilakukan di luar kampus, misalnya dosen sedang sibuk sehingga tidak bisa hadir di kampus, lalu menyuruh mahasiswa bertemu di rumah, bertemu di kafe, dan sebagainya. Nah, ini juga kita rekomendasikan untuk segera diperbaiki, karena ternyata dari pengalaman kita selama ini, itu memberikan peluang terjadinya kekerasan seksual ya terhadap mahasiswa. Kemudian kita juga memberikan sosialisasi terus-menerus, baik kepada dosen, pegawai, maupun juga kepada mahasiswa. Pertemuan-pertemuan yang mengundang wakil-wakil dari mahasiswa itu sudah pernah kita lakukan sejak tahun 2022 akhir, ya, baik itu di kampus Universitas Andalas, kampus Payakumbuh, kampus Damasraya, itu juga sudah kita lakukan. Dan untuk kampus Universitas Andalas juga sudah kita lakukan sebanyak 2 kali pertemuan, termasuk juga untuk pegawai tendik, ya, kemudian juga untuk CS, ya, cleaning service staff yang kita yang ada, dan juga kepada tenaga keamanan, karena tenaga keamanan itu orang yang sangat penting perannya di dalam pencegahan kasus kekerasan seksual di Universitas Andalas ini. Nah, kita juga sudah mengundang para pimpinan prodi di seluruh fakultas untuk hadir, dan kita sosialisasikan betapa pentingnya kita memperhatikan upaya untuk mewujudkan kampus yang aman, nyaman, dan sehat, ya, untuk pendidikan di kampus Universitas Andalas. Jadi teman-teman di prodi pun juga sudah punya kesadaran baru bahwa kita bersama-sama untuk mencegah agar jangan terjadi tindakan-tindakan kekerasan seksual terhadap semua warga kampus, gitu. Begitu, Ica. Oke, baik Pak, terima kasih. Jadi alhamdulillah banyak ya, insya Allah kegiatan-kegiatan Satgas dalam waktu terdekat selain kegiatan-kegiatan di balik layar ya Pak. Dan juga nanti ada survei bagaimana, baik dari tata kelola juga diperhatikan oleh Satgas, lalu juga mungkin daerah-daerah rawan di lingkungan kampus yang juga nanti akan diperhatikan. Nah, barangkali nih teman-teman yang nonton, yang tahu kira-kira nih sudut-sudut mana nih di kampus nih yang agak-agak rawan gitu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, boleh juga nanti disampaikan ke Satgas, karena kembali lagi seperti yang disampaikan oleh Pak Aidinil di awal tadi ya, bahwa kita juga bekerja membutuhkan kepercayaan dari teman-teman, dukungan dari teman-teman semua, karena kembali lagi kasus ini merupakan kasus yang khas, kasus yang sulit dibuktikan, dan juga mengapa dalam penyusunan rekomendasi kami sangat memperhatikan yang namanya prinsip kehati-hatian, karena agar tidak terjadi yang namanya blunder saat dibawa lagi ke tingkat yang lebih tinggi gitu teman-teman. Mungkin juga melihat dari kampus sebelah yang pada akhirnya dibebaskan gitu teman-teman. Jadi kembali lagi kita semua butuh yang namanya dukungan, kepercayaan dari teman-teman untuk terus mengawal kasus-kasus yang terjadi di kampus kita tercinta ini. Dan mungkin tadi sudah disampaikan belum Pak, bahwa dari Satgas juga ingin yang namanya membuka relawan Satgas bukannya ya Pak? Iya, betul, Ca. Jadi karena tidak mungkin upaya untuk pencegahan ini kita lakukan hanya 11 orang di Satgas ya. Jadi untuk itu kita menghimbau kepada teman-teman baik mahasiswa, dosen, pegawai, warga kampus lain untuk ikut serta menjadi relawan Satgas ya, relawan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Andalas. Nah, kita akan buka pendaftaran, nanti kita juga akan berikan pelatihan-pelatihan. Nah, sehingga kita bersama-sama dalam menangani atau mencegah tindakan-tindakan kekerasan seksual yang ada di Universitas Andalas ini. Baik, Pak, terima kasih atas jawabannya. Mungkin nih teman-teman
kembali lagi ya, insya Allah nanti akan juga dibuka relawan Satgas. Teman-teman nanti bisa mengikuti dan juga teman-teman semua yang sudah menonton, jangan lupa follow Instagram. Sekali lagi diingatkan, jangan lupa nih follow Instagram resmi Satgas PPKS Unan. Karena info-info resmi, info-info yang pasti kebenarannya itu tentu dari Instagramnya yang resmi teman-teman. Agar tidak blunder juga saat sampai di luar. Karena terkadang ketika sudah banyak media yang memberitakan, kadang bisa berubah dari konteks awalnya, dari kenyataannya gitu teman-teman. Nah oleh karena itu teman-teman yang masih yang baru bergabung ataupun yang sudah stay sejak tadi, jangan lupa untuk follow Instagram resmi Satgas PPKS Unan dan juga Instagram Unan tentunya ya. Untuk Instagram resmi yang tentunya akan memberikan info yang pasti kebenarannya gitu. Nah barangkali Pak tidak terasa hampir juga 1 jam kita bersama. Dan mungkin dari pertanyaan teman-teman sepertinya tidak ada lagi ya, karena mungkin ini rata-rata pertanyaannya hampir sama gitu Pak. Hampir sama pertanyaannya terkait kasus 2 kasus kemarin gitu. Dan kembali lagi teman-teman bahwa kasus kekerasan seksual itu ibaratnya seperti kasus fenomena gunung es ya Pak. Jadi mungkin yang kita lihat ini hanya puncak-puncaknya saja, namun bisa jadi banyak di bawah itu teman-teman. Seperti ibaratnya dari satu kasus yang terungkap, dari satu korban yang melapor, bisa jadi ada banyak korban-korban lainnya yang tidak belum memberikan suaranya atau belum melaporkan kepada pihak-pihak yang berwajib dalam menangani kasus-kasusnya gitu. Nah, barangkali karena tidak ada lagi pertanyaannya, karena pertanyaannya ini rata-rata banyak tapi hampir sama gitu. Bagaimana perkembangan kasus yang ini, kasus yang ini. Nah, barangkali mungkin sebelum kita tutup, boleh dari Pak Aidinya untuk memberikan closing statement, Pak. Barangkali ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang sedang menonton dan juga kepada pesan-pesan kepada kampus kita bagaimana semoga kedepannya lebih baik lagi gini, Pak. Boleh, Pak? Ya, teman-teman yang saya hormati, dalam melaksanakan pendidikan di kampus, kita sangat membutuhkan suasana pendidikan yang aman, nyaman, dan sehat ya. Untuk itu, mari kita bangun satu kesadaran baru di kampus Universitas Andalas ini, bahwa tidak ada ruang sedikit pun kita berikan kepada para predator seksual. Kalau teman-teman melihat dan juga mengalami kekerasan seksual yang jenisnya itu sangat banyak ya, maka jangan segan-segan untuk melaporkan kepada Satgas PPKS Universitas Andalas. Insya Allah kami akan menindaklanjuti laporan dari teman-teman dan kita akan memberi sanksi yang keras ya kepada orang-orang yang menjadi predator seksual di kampus kita. Untuk itu mari kita kenali betul ciri-ciri dari predator seksual itu. Jangan hanya mengandalkan perhatian yang sangat besar dari seseorang, kemudian keramah tamahan, ya, lalu kemudian kita langsung percaya. Nah, sikap skeptik masih diperlukan ternyata ketika kita berhadapan dengan orang lain. Bukan berarti kita negatif thinking, tapi dengan sikap skeptik itu membuat kita menjadi semakin hati-hati, waspada, dan ternyata predator kekerasan seksual itu ada dan banyak di antara kita, di sekeliling kita. Oke, mari kita bersama-sama untuk menciptakan kampus Universitas Andalas yang aman, nyaman, dan sehat. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Sekali lagi mari kita follow Instagram Satgas PPKS, mudah-mudahan kita bisa terus-menerus berbagi informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih nih Pak atas sharingnya kepada kita semua pada sore hari ini. Dan juga teman-teman untuk sedikit info ya, live Instagram kita ini nanti juga akan dipost di YouTube Unan Official. Jadi teman-teman yang belum subscribe YouTube channel YouTube dari Unan Official, boleh teman-teman juga subscribe ya, karena di sana juga banyak nih info-info resmi, juga sharing dan edukasi lainnya yang diberikan kepada kita dari juga orang-orang inspiratif lainnya. Teman-teman bisa juga cek di YouTube Unan Official teman-teman. Dan selanjutnya untuk teman-teman yang masih nonton live Instagram kita pada hari ini, jangan lupa ya, terakhir pesan kita untuk follow dan ikuti informasi-informasi itu dari
akun-akun resminya gitu. Karena agar terjamin kepastian kebenaran dari informasi yang disampaikan. Dan juga mari kita saling bersinergi bersama untuk menciptakan kampus yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan seksual. Dan sampai jumpa teman-teman semuanya di Sapa Part 2 Satgas PPKS Unan Menyapa dengan topik-topik menarik lainnya. Dan saya Hairunisa, mahasiswa Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, mohon pamit undur diri. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan Satgas PPKS Unan Menyapa. Terima kasih juga kepada Pak Aidinil, narasumber kita yang luar biasa pada hari ini. Semoga untuk kedepannya kita dapat bersinergi bersama. Sampai jumpa. Pergi ke pasar membeli sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama, Ca.